Hey, halo bro. Jumpa lagi bersama Jonathan. Seperti biasa ya, ini edisi sahur. Edisi sahur itu singkat aja, singkat kata, singkat cerita ya. Jadi kita membahas masalah e-maker lagi ya. Karena banyak pertanyaan ya. Jadi kalau saya lihat e-maker itu eh, ada yang bagus, ada yang setengah bagus, ada yang kurang bagus menurut saya ya. Karena kita kan tidak pernah melihat ya e-maker itu seperti apa dalamnya. Mungkin pakar-pakar atau suhu boleh kasih kolom komentar ya untuk pengetahuannya diberikan ke teman-teman seperti apa yang bagus untuk e-maker itu ya. Karena kalau saya sih berdasarkan pengecekan aja, berdasarkan pengecekan. Karena saya user ya. Jadi berdasarkan pengecekan e-maker itu menurut saya ya ketika terdeteksinya itu mudah. Ini saya kasih contoh ya, punyanya Baseus ya. Punyanya Baseus kita coba pakai ini ya. Kita coba pakai ini. Nah, ini Baseus ya, ini Baseus. Kita tes ya. Kita cek. Nah, nah muncul dengan mudah ya. Vendornya juga ada itu ya. Dengan mudah dia akan mendeteksi. Tapi kalau ada memang ada e-makernya ada ya. Tapi pendeteksiannya tidak secepat ini juga ada. Nah ini bagus ini ya e-makernya. Tapi kadang tidak saat tiap colokan itu dia bisa mengeluarkan e-maker ya. Ntar Tuki ini untuk Tuki yang ini bagus ya saya bilang ya. Nah ini bagus ya. Tapi Tuki yang satunya dia tidak bagus. Nah ini lihat nih contoh ini ya. Nah nggak mau kan? Padahal ini nah ini nggak mau dia. Dia ada makernya, tapi ya itu saya bilang ya tidak mungkin di bagian yang ini kurang bagus diberinya mungkin loh ya. Saya tidak tahu ya. Nah ini buktinya deteksinya tidak berjalan, ya kan? Deteksinya tidak berjalan. Harus dibolak-balik seperti ini supaya ketemu. Nah baru ketemu, ya kan? Jadi harus dibolak-balik, dicoba, ya kan? Ini vendornya, ya kan? Lihat tuh, tidak unfriend, apa tuh, ya kan? Jadi saya rasa kalau untuk maker itu yang bagus ya seperti itu ya. Dia bisa terdeteksi dengan cepat ya. Eh, kita cek pakai ini coba ya. Kita cek pakai ini. Saya juga udah mencoba pakai ini ya. Eh, ada beberapa yang nggak mau ya. Ini ada makernya ya. Ini ada makernya. Nah ini ketika finding gini itu langsung mendeteksi ya. Dia akan mencari ya. Nah ini terbaca ya. Makernya terbaca, ya kan? Nah sebentar. Untuk Tuki yang ini ya, nah terbaca langsung. Nah ini yang saya bingung. Padahal ini istilahnya yang tercanggih ya. Nah, dia detek hilang, ya kan? Kita balik. Nah, detek hilang, kita pakai yang sini. Nah, hilang. Nah, ya kan? Artinya apa? Jadi saya menyimpulkan bahwa apa namanya e-maker itu ada yang bagus, ada yang jelek. Ada yang bisa deteksi dengan mudah, ada yang tidak bisa terdeteksi. Nah, sebentar ini saya pakai ini Rokoren ya. Nah, terdeteksi langsung, ya kan? Bahkan Keep 240 ini kita gunakan ini. Kalau kita pakai ini terlalu sensitif ya, jadi mungkin
ini baca kelihatan yang kurang bagus, dia tidak mau nerima. Mungkin ya. Kita kan berdasarkan pengamatan seperti ini aja, ya. Terus punyanya Ventian ini, Ventian. Nah, ini juga ada tapi hilang. Nah, itu loh ya, ya. Yang tanya bro itu bro. Nah, ini lihat sama ini. Ini kadar e-makernya sama Tuki yang ini sama, ya. Nah, kalau yang ini Esfas ini Thunderbolt ya. Ini Thunderbolt 4. Oh, ya kan? USB 4 Gen 3. Terbaca, langsung terbaca. Bahkan yang Tuki yang saya beli kemarin yang pernah saya unboxing itu pun bagus. Lihat nih. Oh, ya kan? Vendornya ada yang ini. Ya. 50 volt 5 ampere. Sesuai ya. Ini kan 240. Terbaca. Tapi saya ya heran sama Tuki yang ini. Tuki yang ini tidak mau kebaca dia. Balik ya, tidak mau. Jadi seperti itu ya. Berarti saya dapat menyimpulkan, nah ini kayak punyanya Baseus ini ya bisa langsung terbaca ya, nah, ya kan. Vendornya kalau di sini dia kode aja ya vendornya ya, beda sama di mana, di sini vendornya muncul. Misalkan nih, ini saya buka ya, saya coba di sini. Nah, ini vendornya muncul ya, Baseus ya kan. Nah, seperti itu ya. Jadi dari sini saya dapat menyimpulkan, walaupun saya tidak bisa atau tidak pernah membongkarnya. Nah, ini kita dapat kesimpulan ya dari pengalaman saya mengotak-ngatik e-maker itu. Saya berkesimpulan e-maker itu tetap ada tingkatannya ya. Ada yang bagus, ada yang kurang bagus, dan ada yang nggak bagus. Walaupun di kabel 240 watt, 100 watt itu menanamkan chip e-maker, tapi memang ada kualitas-kualitas yang ada yang bagus dan ada yang kurang lah, istilahnya seperti itu. Makanya itu saya buktikan ya, melalui pengecekan ke Finersi, melalui pengecekan ke PowerZ, hasilnya seperti itu. Jadi ini hanya untuk kita menganalisa analisa saya. Ya mungkin analisa saya salah, mungkin bisa benar, mungkin teman-teman ada yang bisa kasih masukan ke saya, ya bisa kasih di kolom komentar. Mungkin para suhu, para orang yang ahli-ahli itu kan, ya kan, bisa kasih sedikit cerita di kolom komentar, nanti bisa di-share ke teman-teman semua bisa baca mengenai chip e-maker dalam kabel data. Saya kira cukup sekian dulu video singkat saya ini mengenai chip e-maker. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Thank you.